wabarakatuh. Nama saya Visintia Feren Sudrajat dengan NIM 20143210118. Kali ini akan memberikan video pembelajaran mengenai materi fungsi boolean, gerbang logika, dan juga soal-soal serta pembacanya sebagai bentuk pengumpulan tugas mata kuliah sistem digital. Materi fungsi boolean. Fungsi boolean terbentuk dari gabungan variabel biner dan juga operator OR atau AND. Nah, operator OR atau AND ini yang bagaimana? Yang seperti ini. Kalau OR itu operatornya dilambangkan dengan sebuah tanda plus. Jika di fungsi boolean tanda plus itu bukan berarti tanda tambah, melainkan itu merupakan operator dari OR. Seperti AND juga, kalau AND itu operatornya adalah sebuah titik. Jadi ini jika di fungsi boolean, titik itu bukan berarti perkalian, melainkan operator dari AND. Atau juga bisa juga tanpa ada titik, seperti ini. Fungsi boolean mempunyai makna bila bernilai 1 atau true. Nilai fungsi boolean tergantung dari nilai variabel biner dan operator penyusunnya. Cara yang paling cepat mencari nilai fungsi boolean adalah dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah sebuah tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel inputan yang akan menghasilkan keluaran atau outputan logis. Tipe data boolean. Tipe data boolean adalah suatu data yang hanya memiliki dua nilai saja, yaitu true dan false. True itu direpresentasikan dengan angka 1, dan false itu direpresentasikan dengan angka 0. Tabel kebenaran. Jadi ketika kita akan mau mengetahui fungsi boolean, kita harus berpacu pada dengan tabel kebenaran. R sama dengan 2 ini maksudnya adalah sebuah radix dari bilangan biner. Nah, 2 itu yang ini ya. Kalau 2 pangkat, ini pangkatnya ini dari mana? Pangkatnya ini berasal dari jumlah variabel inputnya. Jika kalau di sini sebagai contoh ada X dan Y, maka inputannya adalah berjumlah ada 2. Dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, 4 ini mempengaruhi jumlah kombinasi variabel tabel kebenaran, atau intinya mempengaruhi jumlah barisnya. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian akan saya bahas mengenai tabel kebenaran N. N intinya adalah outputnya akan bernilai 1 jika inputannya semua inputannya nilainya itu bernilai 1 juga. X bernilai 1 dan Y bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Selain itu, maka nilainya akan false atau 0. Seperti ini, X bernilai 0 dan Y bernilai 0, maka 0 and 0 sama dengan 0. 0 and 1 sama dengan 0, dan 1 and 0 sama dengan 0. Terkecuali yang ini. Untuk yang sekarang adalah untuk tabel OR. Output akan bernilai true jika semua variabelnya itu memiliki nilai 1. Jadi, jika ada nilai 1 di antara ini, misalkan ini X bernilai 0 dan Y bernilai 1, maka hasilnya adalah outputnya adalah 1. Dan ini juga X1 diorkan 0 sama dengan 1. 1 diorkan dengan 1 sama dengan 1 juga. Nah, kalau yang ini, kecuali yang ini, 0, kan X bernilai 0, dan diorkan dengan Y bernilai 0, maka outputnya akan menghasilkan 0. Untuk yang not. Kalau not itu kebalikan dari si nilai variabelnya. Ini ada X dan X di aksen atau X aksen. Jika X itu bernilai 0, maka X aksen bernilai 1. Jika X bernilai 1, maka X aksennya bernilai 0.
Sekarang untuk NaN. Not atau not N itu merupakan komplement dari N. Output akan bernilai 1 atau true jika semua nilai variabel ini tidak sama-sama 1. Nilai variabelnya tidak sama-sama 1. Mulai dari ini 0, X kan 0, Y dan itu 0 nilainya. Maka 0 di N kan NaN 0 sama dengan 1. 0 dinankan 1 sama dengan 1. 1 dinankan 0 sama dengan 1. Dan terkecuali yang ini kan inputannya memiliki nilai 1 semua. X bernilai 1, Y bernilai 1. Maka outputnya akan bernilai 0 atau false. Jadi kebalikannya dari N. Kalau NOR itu adalah not or atau komplement dari OR. Output akan bernilai true jika nilai dari inputannya itu semuanya itu bernilai 0. Ini kan X 0 dinorkan dengan Y 0 sama dengan 1. Dan untuk yang lainnya, jika tidak sama-sama 0 nilainya, maka false semua ini outputnya. Ini kan ada X 0, Y 1 tapi. Terus kemudian nilai X 1 dan Y-nya 0, maka hasilnya 0. Dan begitu juga dengan ini, kalau X-nya 1, Y-nya juga dinorkan dengan Y1 sama dengan outputnya adalah 0. Sebenarnya jumlah dari tabel kebenaran itu ada 7. Tetapi dalam video kali ini, saya akan memberikan yang pembahasan mengenai 5-nya saja, yaitu yang N, OR, NOT, NaN, dan NOR. Untuk 2 tabel kebenaran lainnya tidak saya bahas, yaitu XOR dan XNOR. Lanjut. Kemudian ada gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas elektronika untuk mengubah satu atau beberapa inputan menjadi sebuah sinyal output logis atau sinyal bilangan biner. Gerbang logika itu beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar Boolean. Nah, di sini ada beberapa gerbang logika. N itu simbolnya seperti ini kalau gerbang logikanya. Kemudian OR gerbang logikanya seperti ini. Dan NOT, simbol NOT gerbang logika seperti ini. Sebenarnya ada 7 gerbang logika, mulai dari N sampai dengan XNOR ini. Tetapi di kali ini, video ini, cuma sampai pembahasannya sampai di nomor 5 ini aja, 1 sampai 5 ini aja. Nah, lanjut ke latihan soalnya. Lanjut 1. Oke, di sini kita punya soal F1 sama dengan X or Y nor Z. Nah, cara pertamanya adalah dengan cara kita hitung dulu terlebih dahulu variabelnya. Nah, kan ada X, Y, Z, maka variabelnya itu berjumlah 3. Berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 ini mempengaruhi jumlah baris dari suatu tabel. Seperti ini. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu Y nor Z. Nah, ingat harus berpacu pada tabel kebenaran. Tabel kebenaran NOR yaitu output akan bernilai 1 jika semua nilai variabel inputannya itu bernilai 0. Nah, ini kan Y bernilai 0, terus Z juga bernilai 0. Jika dinorkan, maka akan outputnya bernilai 1. Selain itu akan bernilai false. Ini 0, ini false semua. Kemudian langsung di outputnya, yaitu X OR dari Y nor Z. Berarti X ini di-OR-kan dengan Y nor Z ini. Maka OR. Nah, tabel kebenaran OR itu apa intinya? Jika salah satu atau keduanya bernilai 1, maka akan menghasilkan true. Seperti ini contohnya. X kan bernilai 0, tetapi Y kan Y nor Z ini bernilai 1. Maka jika
OR-kan 0 OR 1, maka hasilnya akan 1. Jika X ini 0 bernilai 0 dan ternyata Y NOR Z juga bernilai 0, maka outputnya adalah 0. Seperti itu seterusnya, dan juga ini juga sama. Nilai 1 karena X bernilai 1 dan Y NOR Z-nya bernilai 0. Salah satunya mereka ada punya nilai 1, berarti outputnya 1. Seperti itu. Nah, sekarang adalah membuat gerbang logika dari X OR Y NOR Z. Yang pertama kali dibuat adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, yang ini dulu yang dibuat. Kemudian Y NOR Z ini diapakan ini? Di-OR-kan dengan X. Nah, ini adalah gerbang logika, simbol gerbang logika OR ya teman-teman. Jadi seperti ini, digabungkan ini set, ini juga X di-OR-kan, maka inputannya adalah ini, seperti ini. Lanjut di soal kedua. Di soal kedua kita punya X, N, Y aksen, N, Z aksen, OR, Y, N, X. Nah, inputannya ada 3 juga, berarti barisnya ada 8. Yang terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Pertama, Y aksen. Y aksen. Y aksen adalah kebalikan dari nilai si Y. Jika Y bernilai 0, maka Y aksen bernilai 1. Jika Y bernilai 1, maka Y aksennya bernilai 0, dan seterusnya. Untuk Z aksen juga sama. Jika Z bernilai 0, maka Z aksennya bernilai 1. Jika Z aksennya jika Z-nya bernilai 1, maka Z aksennya bernilai 0. Kemudian kita N-kan. Y aksen di-N-kan dengan Z aksen. N. Tabel kebenaran N adalah keduanya inputannya harus bernilai masing-masing 1. Nah, ini kan Y aksen sama Z aksen bernilai 1, maka outputannya hasilnya adalah 1. Nah, kalau ini Y aksen 1 tetapi Z aksennya bernilai 0, maka outputnya tetap 0, tidak bisa 1. Dan ini juga Y aksen bernilai 0, Z aksen juga bernilai 0, maka hasilnya adalah jika di N-kan akan bernilai 0 outputnya. Lanjut ke Y, N, X. Y ini dan X, N. Berarti keduanya harus memiliki nilai 1 baru bisa true ya, atau 1 outputnya. Y, 0, N, 0. Maka outputnya pasti 0. Nah, ini kalau true ini berasal dari Y ini bernilai, Y-nya kan nilainya 1, X-nya juga bernilai 1, maka 1 di-N-kan dengan 1, maka outputnya menghasilkan 1. Seperti itu. Kemudian kita sesuai soalnya, maka Y aksen, N, Z aksen kita OR-kan terlebih dahulu dengan Y, N, X. Berarti yang ini. 1 di-OR-kan dengan 0, maka hasilnya pasti 1, karena tabel kebenaran OR adalah jika 1 atau kedua nilai dari inputan itu bernilai 1, maka hasilnya outputnya itu pasti 1, kan? Ini. Nah, jika Y aksen N, Z aksen bernilai 0, dan Y, N, X ini juga bernilai 1, maka jika di-OR-kan, maka hasilnya akan 1. Nah, kalau ini Y aksen N, Z aksen bernilai 0, dan juga Y, N, X ini juga bernilai 0, jika di-OR-kan, pasti outputnya 0. Kemudian di outputnya, berarti keseluruhannya, berarti apa ini? Soalnya X di N-kan dengan Y aksen, N, Z aksen, OR, di-OR-kan lagi dengan Y, N, X. Berarti tabel, nah, ini
X, 0 di N-kan dengan 1. Pasti hasilnya 0. Karena apa? Tabel kebenaran. Ingat sekali lagi, tabel kebenaran harus selalu diingat untuk mendapatkan fungsi si boolean. Tabel kebenaran N yaitu keduanya harus memiliki nilai inputan masing-masing 1. Seperti ini. X-nya ini bernilai 1 dan yang ini juga bernilai 1, maka outputnya pasti menghasilkan 1. Selain itu akan menghasilkan, selain angka yang tadi ini, 1 sama 1 ini, maka akan menghasilkan 0. Seperti ini tadi, 0 sama 1. Di N kan 1 sama dengan outputnya 0. Jadi kesimpulan dari fungsi boolean ini adalah yang ini ya, bernilai 1 ini. Nah, kemudian ada gerbang logika dari X and Y aksen, di-N-kan dengan Z aksen, OR, di-OR-kan lagi dengan Y and X. Nah, apa yang harus dibuat lebih dahulu? Yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung Y aksen, nah ini yang pertama kali dibuat adalah Y aksen and Z aksen. Nah, simbolnya dilihat ya, simbolnya harus diperhatikan. Karena ini aksen, maka yang dipakai simbolnya juga harus ada ininya, harus ada simbol not-nya. Nah, Z juga kan Z aksen, maka harus ada simbol gerbang logika not-nya. Kemudian baru di-N-kan. Lanjut yang kita buat dengan Y, N, X. X, terus kemudian Y ini, gerbang logikanya dibuat yang N, simbolnya N. Kemudian untuk keseluruhan, kemudian di-OR-kan terlebih dahulu ya, yang Y aksen, NZ aksen di-OR-kan dengan Y, N, X, maka simbol OR-nya seperti ini, Y aksen, NZ aksen, OR, Y, N, X. Kemudian untuk keseluruhannya di-N-kan dengan X, maka X ini set dibuat, dan ini juga yang hasil dari Y ini, Y aksen, NZ aksen, or Y, NX, menjadi sebuah simbol gerbang seperti ini, di N-kan. Gunakan sekedar informasi saja, jika kalian ingin membuat gerbang logika di laptop maupun di komputer, bisa menggunakan aplikasi yang namanya Visio Draw. Lanjut, sekarang kita akan menyelesaikan nomor 3. Kita punya soal A, N, B, N, C, or A aksen, N, B, N, C, N, D aksen, or B aksen, N, C aksen, maksudnya B aksen, N, C, N, A. Caranya yang pertama adalah kita dilihat variabelnya. Nah, variabelnya kita punya 4, yaitu A, B, C, dan D. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka dari itu, jumlah baris dari tabel ini ada 16. Cukup banyak ya. Ya, mungkin cukup banyak, tetapi caranya tetap sama aja. Yang kita cari pertama adalah A, N, B, N, C. Maka A, N, B, N, C, yaitu ingat tabel kebenaran dari N, yaitu semua nilai variabelnya harus bernilai 1, maka akan menghasilkan true. Nah, kita lihat di tabel ABC ini. Nah, yang true ini cuma 2 ini. Karena apa? Karena ini A itu nilainya 1, B itu nilainya 1, dan C itu nilainya 1. Jika di N-kan semua akan bernilai 1. Selain nilai itu, maka selain itu akan bernilai 0. Yang kemudian kita cari yang A aksen, N, B, N, C, N, D aksen. Nah, pertama A, kita ubah dulu A ke A aksen. A kan 0, maka jika A aksen menjadi 1.
ini A nilainya, jika nilainya 1, maka A aksennya bernilai 0. Seperti itu sampai selesai. Kemudian yang B aksen juga sama. Kebalikan dari nilai dari B. 0. 0 ini B mempunyai nilai 0, maka B aksennya bernilai 1. Jika B bernilai 1, maka B aksennya bernilai 0. Kemudian yang D aksen sama. D aksen ini memiliki nilai 0, maka maksud saya D ini bernilai 0, maka D aksennya bernilai 1. Kemudian jika D-nya bernilai 1, maka D aksennya bernilai 0. Kemudian kita N-kan semua ini. A aksen, N, B, berarti ini. 1 di N-kan dengan B itu 0, terus kemudian C itu 0, dan D aksen itu 1. Maka ingat N, harus semua nilai dari variabel harus memiliki 1 semua nilainya. Sedangkan ini kan ada 0-nya. B sama C ini bernilai 0, maka outputnya juga 0. Salah atau false. Nah ini, kalau true jika semua A aksen, kita lihat A aksen, oh 1. Kemudian B, kita lihat B, oh B-nya juga 1. Terus C, oh C-nya juga 1. Kemudian terakhir adalah D aksen. Oh ini kan 1 juga, berarti semuanya itu 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau true. Selain itu akan false. Lanjut ke B aksen, N, C, N, A. B aksen apa? 1. Kemudian di N-kan dengan C, berarti 1, N, 0, di N-kan lagi ke 0A. Berarti B aksen 1, N0, N0. Berarti outputnya pasti 0 karena yaitu tadi semuanya tidak bernilai 1. Kita cari yang true, nah ini true. Kenapa? Karena kita lihat B aksen 1 bernilai 1, kemudian C-nya O juga bernilai 1, kemudian A-nya O juga bernilai 1, maka jika di N-kan semua, maka outputnya akan bernilai otomatis 1. Selain itu tadi, maka akan hasilnya outputnya adalah 0. Kemudian untuk keseluruhan outputnya ini A, B, C, di A, N, B, N, C, terus kemudian di-OR-kan dengan A, aksen, N, B, C, N, D, aksen, di-OR-kan dengan B, aksen, N, C, N, A. Ini semua dihitung. OR, berarti salah satunya harus nilainya ada yang 1, maka nanti outputnya akan pasti nilainya 1. Jika tidak ada sama sekali, maka hasilnya 0 seperti ini. A, B, C bernilai 0, kemudian ini juga bernilai 0, kemudian ini juga bernilai 0, maka outputnya otomatis 0. Kita cari yang 1. Nah, ini. Kenapa kok 1 bisa true outputnya? Karena A ini, kolom ini memiliki nilai 1, yang lainnya itu 0, ini juga 0, maka nggak apa-apa, outputnya 1. Ini juga 1 karena barisnya memiliki nilai 1, ini kolom ini B, aksen CA. Sama ini juga bernilai 1, jika salah satu dari ketiga ini di-OR-kan, ada yang bernilai 1, maka outputnya pasti bernilai 1. Selain itu akan bernilai 0 atau false. Kemudian lanjut ke gerbang logika dari A, N, B, N, C, OR, di-OR-kan dengan A, aksen, B, N, C, N, D, aksen. Kemudian di-OR-kan lagi dengan B, aksen, N, C, N, A. Yang pertama, ini kita buat yang A, B, C. A, N, B, N, C. A, ini, B, C. Kemudian ini adalah simbol logika N, simbol gerbang logika N. Kemudian lanjut, kita buat yang A aksen ini. A aksen. Nah, aksen jangan lupa harus ada tanda seperti ini. Gerbang logika not. Nah, aksen. Kemudian B. B ini C ini
dan D aksen. Maka akan ada simbol gerbang N. Kemudian lagi kita ini di gambar yang ini B aksen. B aksen ini, kemudian di N-kan dengan C, terus kemudian di N-kan dengan A. Ini adalah simbol gerbangnya. Simbol gerbang logika dari B aksen NC NA. Kemudian kita apakan? Di soalnya adalah kita orkan semua, berarti jadi seperti ini. Diorkan mulai dari A, N, B, N, C, diorkan, terus dengan A aksen, B, N, C, N, D aksen, dan juga diorkan lagi dengan B aksen, N, C, N, A. Maka ini adalah simbol dari gerbang logika OR itu semua. Sekian dari video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa boleh bertanya di kolom komentar, ataupun jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.